Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina yasluna kitaballah, sungguh orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirrau wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, dia telah melaksanakan perdagangan bisnis yang tidak ada rugi-ruginya, liwafiyahum ujurahum, dan akan dibalas oleh Allah dengan pahala buat mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah karunia-Nya di muka bumi ini. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Firman Allah di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 dan 30, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami yang sangat kami muliakan dan yang sama-sama kita hormati, Ketua Masjid Ar-Rahim beserta panitia Ramadan yang insya Allah senantiasa Allah muliakan. Sebagaimana biasa, mari kita sambut hari kita, hari Jumat yang barokah ini, dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Karena ada 4 amalan ringan dari Rasul yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Yang 4 itu tadi telah kita lakukan, yaitu sholat subuh berjamaah, agar hidup kita ini senantiasa menjadi perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat subuh ini adalah live streaming. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan sholat subuh. Ada apa dengan sholat subuh? Inna qur'anal fajri kana mashuda. Sholat subuh itu siaran langsung yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Sunnah yang kedua, jangan pernah kita tinggalkan membaca ayatul kursi ba'da sholatil maktubah, setiap selesai sholat 5 waktu. Orang yang istiqomah dengan ayatul kursi setiap selesai sholat 5 waktunya, tidak ada yang akan menghalanginya ke surga Allah, melainkan menunggu kematian saja. Kemudian yang ketiga,
Jangan pernah kita lupa setiap pagi membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, agar kiranya hari itu kalaulah Allah mengirimkan musibah, engkau terhindar dari musibah tersebut. Yang ketiga ini Bapak Ibu, dulu selalu dibaca saat kita dilanda musibah Covid. Tapi begitu berlalu Covid, orang tak lagi membaca itu. Kenapa? Karena orang beranggapan itu adalah doa Covid. Padahal itu doa menghindari musibah yang lebih gawat yang akan Allah berikan. Nah, kemudian yang keempat, tentunya membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan. Mari sama-sama kita bacakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu untuk melaksanakan perintah Allah di dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Kalau dapat paksakan ayat ini menjadi hafalan kita. Kalau Bapak Ibu sudah hafal dua ayat ini, jadikan dia salah satu dari bacaan solat kita. Karena ayat 29-30 ini ayat yang amat luar biasa. Judul kajian kita dengan ayat ini adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdagang kita dengan manusia, ada untung, ada ruginya. Tapi ketika kita berdagang dengan Allah, lan taburo, tidak akan pernah kita mengalami kerugian. Kenapa kita harus berdagang? Karena inilah hakikat kehidupan. Kita pedagang, Allah pembeli. Apa alat pembelinya? Pahala. Semakin banyak pahala, semakin gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, kenapa di hari yang ke-11 ini saya ingin menggali ayat ini? Karena saya melihat Pak, seolah-olah Ramadan ini telah berakhir. Berjalanlah Bapak habis tarawih ke Arifin Ahmad itu Pak, tak ada kafe yang kosong. Luar biasa. Berjalanlah Bapak Ibu pulang tarawih agak-agak setengah jam, pergi ke Rumbai sana. Lewatlah di Lekton 4 itu Pak. Sepanjang jembatan tuh orang duduk-duduk nongkrong. Berjalan pula Bapak Ibu arah ke Gobah. Pokoknya di mana ada kafe berjalanlah. Tak ada yang sepi. Hati saya berkata, kok bisa seperti ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa Ramadan ini adalah saatnya kita mengumpulkan pahala? Setiap menit, setiap detik Ramadan ini semuanya pahala. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amaliyah-amaliyah yang kita lakukan 24 jam di bulan Ramadan ini mengalahkan orang yang mati syahid Pak. Mana dalilnya Pak Ustadz? Suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah
Tolhah bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Apa kata beliau? Suatu malam aku bermimpi bertemu dengan 2 orang laki-laki. Yang 2 orang laki-laki ini bukan kakak beradik, tapi sepregen. Tahu sepregen? Orang kini menyebutnya besti. Ya, bapak-bapak yang lahir tahun 60 menyebut konco arek. Kami yang konco apa, Bu? Pandai ibu lah tuh ya. Nah, jadi mereka bukan kakak beradik, Pak. Cuman besti, konco pelangkin. 2 orang ini dari Yaman. Aku menyaksikan mereka bersahadat di hadapan Rasul. Kata Tolhah, setelah mereka masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, selalu mereka ini pergi bersama-sama. Sampailah terjadi satu peperangan. Di antara 2 orang sahabat ini, kata Tolhah, salah satunya mati dalam peperangan itu. Mati dalam perang tentu mati syahid. Sedangkan yang satunya lagi mati setahun kemudian, dan matinya mati sakit. Maka bermimpilah aku dengan mereka. Saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, mimpi bertemu dengan orang yang telah mati itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Gak yakin Bapak itu. Mimpi Bapak ketemu orang tua Bapak, mimpi Bapak bertemu anak Bapak yang sudah mati, benar atau tidak? Benar, tidak diragukan itu. Ada dalam Al-Quran. Kenapa kok bisa bermimpi, Pak Ustadz? Karena kita sama-sama mati. Tidur itu mati. Ibu jam berapa tidur? Nah, kan lah dikaji, ndak ya udah pengen menjawab. Jangan disebut jam 10, ndak tahu tuh. Dari mana ibu tahu jam 10 kalau ibu lagi tidur? Kalau tahu kita jam berarti belum. Tak ada kita tahu jam berapa kita tidur, Pak. Karena tidur itu mati. Udah kita kaji itu. Makanya kaji itu Bapak Ibu memang harus diulang-ulang, Pak. Ya. Karena udah error. Ya. Karena pengikut-pengikut pengajiannya kan yang wajah-wajahnya sakaratul. Nah, ayo. Nah, ada wajah-wajah cerah lah dong. Ya. Nah, ibu bapak yang berbahagia. Jadi kita tidur tuh mati, Pak. Keluarlah ruh kita. Lalu ketika ruh itu keluar, dengan izin Allah bertemu kita. Entah dengan ayah kita, entah dengan anak kita, pokoknya keluarga kita yang sudah mati bertemu Bapak Ibu. Dan itu pertemuannya benar. Apabila kita belum sampai ajalnya, dalam surah Az-Zumar itu, ruh kita dibalikkan lagi. Terbangunlah kita. Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apa arti amatana? Mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah tadi aku mati. Itu dia Bapak Ibu. Ibu bapak yang berbahagia. Bermimpilah aku bertemu mereka dalam sebuah tempat yang indah, yang tak bisa aku ceritakan. Sesuatu yang indah yang tak bisa diceritakan, itulah sorga, Pak. Dan untuk kita ini, kita berniatlah kepada Allah, ya kalau tak dapat sorga Firdaus, dapat sorga Adenin yang diceritakan dalam surah Ar-Ra'd. Sorga Adenin itu adalah sorga sekeluarga. Emak kita di situ, ayah kita di situ, istri kita di situ, anak kita di situ, keluarga besar kita di situ. Nah, ini ada Pak, sebuah sorga namanya sorga Adenin. Kita masuk sorga bersama-sama. Mana itu Pak Ustaz? Nah, lain kajinya itu Pak. Ya. Cuman sorganya indah. Jadi pertama kita datang, diceritakan dalam riwayat itu, nampaklah kita perempuan cantik Pak di pintu sorga itu. Ya Allah, ini dia malaikat bidadari itu. Enggak, itu satpamnya kok. Bayangkan Pak, satpamnya saja udah terkejut kita. Oh, satpamnya.
Dimasukkan kita ke ruangan tuh, nampak lagi kita perempuan lebih cantik. Luar biasa, tak bisa dibayangkan. Oh, inikah bidadari itu? Enggak, ini asisten pribadinya. Baku masuk kita ke gurfah namanya, ke ruangan, ke kamar. Baru kita lihat cantiknya luar biasa. Ternyata siapa? Bini awak, Pak. Oh, bini awak yang kok. Itu dia sekeluarga itu. Jadi bertemu Pak Ustadz, bertemu. Ibu yang meninggal suaminya akan bertemu dengan suaminya, asal tak nikah lagi. Ya, karena seorang wanita bertemu dengan suami yang terakhir. Kalau Pak Ustadz, tak ada saya jumpa hadisnya Pak. Yo, hanya betinonya. Jadi saya tetap berjumpa insya Allah. Ya, itu dia. Ya mak joleh-joleh Pak. Yo, nah. Apa kalau lebih cakap betino semangat apa ampun. Yo. Nah, ibu bapak yang berbahagia. Nah, dalam pertemuan itu, kita lanjutkan mimpi tolah ini dulu. Dalam pertemuan itu aku melihat orang yang mati sakit itu tempatnya jauh lebih tinggi dari yang mati syahid. Tentu aku bingung. Maka aku pun terbangun. Aku tanyakanlah kepada sahabat-sahabat yang lain tentang mimpi itu. Tak ada yang bisa menjawab. Rupanya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolhah, lah baik ya Rasul. Katanya kau mimpi begini. Benar ya Rasul. Tuh apa masalahnya? Aku bingung ya Rasul. Kenapa yang mati syahid itu tempatnya jauh di bawah yang mati sakit? Apa kata Rasul? Bukankah yang mati syahid itu tidak bertemu dengan Ramadan? Belum ada dia bertemu dengan Ramadan seumur hidupnya Pak. Dia baru masuk Islam, perang, mati, cuman itu saja. Sementara yang mati sakit itu dia bertemu dengan Ramadan. Karena dia bertemu dengan Ramadan itulah maka tempatnya lebih mulia. Kenapa? Di Ramadan ini Bapak Ibu setiap amal dilipat gandakan. Itulah yang menyebabkan dia mendapatkan tempat yang mulia. Itu sebabnya kata saya dulu Nabi mengatakan celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak dapat Nah, makanya Nabi itu bertemu Ramadan tak banyak. Berapa kali Nabi bertemu Ramadan? Bilang tak tahu banyak, sosok pura-pura berpikir pula. Ini waktu ini. Tak tahu kan? 9. Nabi bertemu Ramadan 9 kali. Tapi 9 kali itu luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Nabi itu orangnya lembut. Tapi lebih lembut lagi di bulan Ramadan. Nabi itu orangnya dermawan. Tapi lebih lagi dermawan di bulan Ramadan. Nabi itu setiap hari membaca Al-Quran. Tetapi lebih lagi di bulan. Jadi di bulan Ramadan ini Nabi itu berlebih-lebih. Nabi Pak sudah dijamin masuk sorga. Karena dia dunia diciptakan. Nabi itu. Awak siapa? Netizen. Oh Pak, awak siapa? Tahu netizen? Tukang komen. Awak kan jago ngomen Pak. Ini siapa? Netizen. Sia-sia Ramadan, rugi Pak. Ya. Jadi itu saya bilang tadi, rasa-rasa ndak Ramadan ledo saya bilang begitu. Ya. Ndak ada Pak. Ya. Jam 10 kita di kamar, nggak lagi dengar masuk ventilasi itu orang-orang ngaji, betul tidak? Ya. Kalau dulu Pak sampai jam 1 masih terdengar juga kita orang ngaji Pak. Ndak pun awak mengaji dong, ayo kamar awak suara ngaji dari mensoji itu. Sekarang tak ada lagi tuh. Ada apa dunia kok? Nah, lupa mereka. 1 bulan penuh ini sempat kita berdagang dengan Allah. Maka mari kita jual Pak. Apa yang kita jual Pak Ustadz? Nah, inilah yang dijelaskan. Sehingga tadi saya katakan kalau dapat ayat ini jadikan sebagai salah satu bacaan sholat kita. Hafalkan Pak. Apa kata Allah? Innalladzina yasluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Quran.
Apatah lagi di bulan Ramadan. Ramadan ini syahrul Quran. Pak, Bu, kita pengikut mazhab siapa, Pak? Pak, mazhab kita siapa? Imam Syafi'i. Kan pengikut Imam Syafi'i. Berapa kali dia khatam Quran kalau Ramadan, Pak Ustaz? 50 kali, Pak. Awak sampai malam pun berapa kali khatam lah? Nggak golak kan dibagi dia, Pak. Sampai hari ini sudah berapa kali khatam? Tanya itu, Pak. Imam Bukhari lebih dasar lagi. Satu malam khatam, siang khatam. Jadi siang malam dia khatam. Berapa kali itu? 60 kali. Begitulah para salafus saleh kalau bertemu dengan Ramadan terhadap Al-Quran yang mulia ini. Tidak ada yang mereka lakukan kecuali setiap saat berinteraksi dengan Al-Quran. Baik hanya membaca, ini level yang paling rendah, membaca. Atau level yang kedua, membaca dan menghafal. Ada ayat-ayat enak dihafalnya. Ya, ada ayat-ayat enak dihafalnya. Atau naik level yang ketiga, membaca, menghafal dan mentelaahnya. Wah, ini bagus sekali ayatnya ini. Mantap kali ini. Atau level yang keempat, mengamalkan seluruh isinya. Awak level mana, Pak? Hah? Jangankan level ompek level 1, hampir naik level pun ulun le Ustaz. Ngapo? Sampai hari ku Al-Baqarah ulun khatam le. La ilaha illallah. Ada yang belum khatam Al-Baqarah ini? Coba, Pak. Padahal ibu bapak yang berbahagia. Al-Quran ini, Pak, yang membuat hidup kita bahagia. Al-Quranlah yang siapa saja bersentuhan dengannya mulia. Contoh, malam yang paling mulia malam apa, Pak? Lailatul Qadar. Oh, malam Jumat jodoh. Ya Allah, ampun. Yo, pengonang yang elok-elok je wak puasa kok, Pak. Malam Jumat. Malam yang paling mulia itu malam Lailatul. Kenapa mulia, Ustaz? 83 tahun dicatat amal kita. Kalau malam Lailatul Qadar itu Bapak ngaji, Pak. Nun. Sadaqallahul azim. Sayat apa bacanya? Satu ayat di dalam Ramadan ini berapa pahalanya? 100. Di luar Ramadan satu ayat 10. Dalam Ramadan satu ayat 100. Pas malam Lailatul Qadar Bapak Ibu ngajinya satu ayat. Nun. Sadaqallahul azim. Kalilah 100 dengan 83 tahun itu. Berapa pahalanya, Pak? Luar biasa. Nah, Ibu Bapak, kenapa malam Lailatul Qadar itu kok bisa mulia malam itu? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu dia, Pak. Turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia itu malam Lailatul Qadar. Kan beda nih Quran dengan Taurat. Kalau Taurat turunnya kepada Musa sekaligus, nih. Injil turun kepada Isa sekaligus, nih. Al-Quran turun kepada baginda Nabi berangsur-angsur. Diawali dengan surah Al-Alaq. Tempatnya itu namanya Gua Hira. Sekarang disebut dengan Jabal Nur. Jabal gunung, Nur cahaya. Gara-gara di situ turun Al-Quran, gunung saja menjadi bercahaya. Malam saja menjadi mulia. Itu dia. Sampai di sini paham nggak, Pak? Kayak lain monong nampak aku. Ya. Nah, malaikat yang mulia itu siapa, Bu? Jibril. Kok bisa Jibril, Pak Ustadz? Karena Jibril itu yang mengantarkan Al-Quran kepada baginda Nabi.
Nabi yang paling mulia itu siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu mulia? Karena dia mendapatkan Al-Qur'an. Tanah yang mulia mana, Ustaz? Makkah, Madinah, yang disebut dengan Haramain, dua tanah haram. Kenapa dia menjadi dua tanah mulia? Karena di dua tanah ini turunnya apa lagi? Sebutkan satu persatu. Tak ada, Pak. Bapak membaca Al-Quran, Bapak mulia. Ibu ingin mulia, baca Quran. Ini dia. Jadi siapa saja yang hidupnya dengan Al-Quran pasti mulia. Itulah kenapa Nabi mengatakan, khatamkanlah Al-Quran ini. Kalau tak bisa kalian sekali setahun, ya paling tidak sekali setahun. Kalau hebatnya lagi, khatamkan dia paling sedikit apa? 3 kali sehari. Awak Pak yang level-level orang akhir zaman kok Pak, ya dapat jo khatam bulan Ramadan, iko Ramadan pun dak khatamnya do, cibolah Tuhan. Padahal Ramadan itu pasangannya mana ayatnya Ustaz? Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itulah bulan Ramadan, bulan yang satu-satunya disebut namanya dalam Al-Quran. Bulan lain tak ada. Nah, di bulan yang satu-satunya disebut itu diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini? Untuk supaya hidupmu bahagia. Makanya kata Nabi, kalau seandainya hatimu galau, bawa dia ke 3 hal. 1, bawa baca Quran. 2, bawa sholat. 3, bawa berdoa. Doa itu kan lomak Pak, ya. Berdoalah kita, minta apa saja kita minta, nikmat. Baca Quran tidak tahu pun kita artinya, nikmat. Makanya saya selalu kalau nuzulkan itu saya ceritakan itu, ya. Seorang anak yang heran nengok atuknya, seorang cucu. Atuknya Pak tiap hari mengaji je. Tuk, apa cong? Pandai atuk bahasa Arab? Enggak. Quran itu kan bahasa Arab, iya. Ngapa atuk baca? Atuk enggak tahu artinya atuk baca pula. Itu monong atuk kok Pak. Iyo juga tuh cucu gue. Tapi gimana aku menjelaskannya? Dapat ilham. Besok paginya dipanggilnya cucu itu. Cong, sini Cong. Kok cucunya cucu patuh lo kok Pak? Bentuk pajak kok lah kok ha? Ya. Apa tuh? Tolong ambilkan atuk air. Dengan ini. Diambilnya keranjang sampah yang bolong-bolong tuh Bu. Tahu? Yang kadang-kadang di masjid dibuat tempat kota infak atau apalagi kalau di raya itu. Ada kan? Kalau kan keranjang sampah tuh. Yang ini karena patuhnya diambilnya keranjang itu, pergi dia ngambil air, dibawanya ke datuknya, sampai katuknya habis, kosong. Katuknya ulang balik, ini pasti kau lambat nih, coba kencangkan sedikit. Diulang lagi, habis, berulang-ulang sampai cucunya menyerah. Ampun tuh, mubazir kerja saya. Kata atuknya, dari mana mubazirnya? Tak ada airnya tuh. Coba kau lihat keranjangnya. Sama enggak dengan pertama kau mengambil air tadi? Enggak tuh. Apa bedanya? Waktu pertama tadi atuk kasih keranjang ini kotor. Sekarang bersih. Itulah jawaban pertanyaan kau semalam, Cong. Artinya apa? Atuk memang tak tahu maknanya. Tetapi dengan membacanya, otomatis hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bersih. Tak ubahnya seperti keranjang sampah ini. Kau memang tak dapat airnya, tapi karena kau celupkan terus ke sungai, lama-kelamaan keranjangnya joleh tuh Pak. Oh Pak. Atau wak buek wak angket kan dulu Masjid Ar-Rahim kok. Bapak-bapak yang tak pandai baca Quran lapor dengan pengurus. Akan diadakan kursus cepat 3 jam bisa baca Quran. Mengaku Pak. Yo. Itu enggak dong.
Kalau ada orang tak zikir Yasin, goyangnya paling mahal. Wah, kan? Kadang dia dipegangnya Yasin, di toko-toko, kan? Rupanya ngapun di toko-tokonya, bapaknya kan menengok, tak tahunya dok. Jadi pasanya ada banyak saya tengok itu. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kita mau mendapatkan kemuliaan? Satu lah, cerita selanjutnya Quran itu nanti ada acara namanya nuzul. Itu dia. Jadi bacalah Quran. Bagaimanapun kau membacanya di bulan Ramadan ini, berapa pahalanya Pak? Paling rendah 100 setiap satu huruf. Itu khusus Ramadan 100. Nah, di luar Ramadan 10. Di Ramadan kau baca Yasin cuman 2 ayat saja, kau sudah mengumpulkan pahala 2. Nah, apa boleh? Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, semakin besar peluang kita mendapatkan surganya Allah. Ibu bapak yang berbahagia, innalladzina yasluna kitaballah, sungguh orang-orang yatslu yang terus menerus membaca kitab Allah. Jadi tak ada Pak zikir yang lebih hebat daripada membaca Al-Quran. Nah, Nabi SAW di bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril hanya untuk membaca Al-Quran. Itu Nabi itu apolewa. Yang kedua, wa aqamus shalah, dagangan yang harus kita jual kepada Allah yang kedua, terutama di Ramadan yang mulia ini, adalah memperbanyak ibadah sholat. Pak Bu, sholat yang mana Pak Ustadz? Tentu yang wajib dan yang sunat. Saya ingin ingatkan kepada Bapak, khusus sholat sunat rawatib yang sudah kita bicarakan dulu sebelum Ramadan. Mana? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini luar biasa dari sholat sunat apapun juga, apalagi dibanding dengan tarawih. Kenapa Ustaz ngomongnya begitu? Karena banyak orang Pak Bu rela tidak sholat 2 rakaat setelah isya demi mengejar tarawih. Ini terjadi nih Pak. Jadi habis sholat isya, ini kami acara safari Ramadan. Acara safari Ramadan itu biasa dengan siapa Pak? Dengan pejabat. Pejabat kok kadang-kadang kan netong nak copek Pak. Ya. Yang kadang-kadang manusia ini dengan pejabat itu pula dia takut, bukan sama Tuhan. Jadi kata Pak pejabat kok tadi, habis isya langsung tarawih ya. Siapa? Datanglah penceramahnya, Ustadz jurnalis di Bambu Kuning tuh Pak. Ya. Dibilang nyala dengan Pak pejabat tadi, Pak mohon maaf, sholat sunat dululah 2 rakaat. Ngapa Pak Ustadz? Sholat sunat 2 rakaat setelah isya itu tak bisa ditandingi oleh pahala tarawih. Awak kan cari begitu ya Ustadz? Ya, sholatlah dulu. Berapa menit? 2 menit sampai dah Pak, baru wak tarawih. Coba Pak, kalau seandainya ustadznya Ustadz tawaduk, takkan berani dia negur tuh Pak. Kini kan banyak kami kau Ustadz tawaduk namanya. Rancak tawaduk tuh Ustaz. Yang kalau tawaduk kata Quran memang cantik, rendah hati. Kini tawaduk itu artinya tahu warna duit. Nah itu ya. Ini orang kalau lah tawaduk tahu warna duit, itu yang halal bisa menjadi haram. Yang haram bisa menjadi halal. Yang remang-remang alanta apalah ABS asal Bapak. Nggak mau begitu Pak. Ya. Jadi saya walaupun dengan pejabat itu, kalau salah ya saya bilang salah. Tidak takut Ustaz. Nah, perlu kan takut nyobikkan yang elok. Alhamdulillah Pak. Ya. Jadi Ustaz tidak tahu warna duit. Tahu. Cuman tak karena itulah kita meninggalkan yang diperintahkan. Jadi jaga Pak.
yang 12 rakaat itu lebih dahsyat dari ibadah apapun. Nah, hadisnya sudah kita jelaskan kemarin. Barang siapa yang melaksanakan solat 12 rakaat kulla yaum, setiap harinya, maka dia telah menunaikan hak-hak solat. Tahajud Pak Ustaz, bacalah Bapak Ibu ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilah itu artinya apa? Tambah, nambah. Rawatib nempel. Mana hebat Pak? Oh Pak, solat malam nambah. Kau tambah. Rawatib nempel. Tahu menempel? Menyulam, menombok. Kita solat, tahu-tahu solatnya nggak khusyuk, solatnya banyak lalainya daripada benarnya, kan diperiksa nanti. Awalu yuhasabu yaumal qiyamati sholah. Perkara pertama yang ditanya adalah solat. Lalu dilihat, wah nggak benar, solatnya banyak lalainya ini. Maka pertanyaan Allah apa? Lihat solat sunat rawatibnya. Ada enggak? Ada. Tempelkan sehingga solat kita jadi sempurna. Jadi tujuan rawatib itu menyempurnakan yang 5 waktu yang tidak itulah kan kita tinggalkan. Kan aneh itu Pak. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan yang 12 rakaat itu. Ulangi. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Istiqomahlah, dawamlah dengan itu semua. Insya Allah kita akan dijaga oleh solat kita tersebut. Ya. Pak, Pak, bukankah di dalam kalimat yang 17 kali kita baca itu, satu di situ tertulis dengan tegas, iyyaka na'budu? Apa artinya? Kami sembah Engkau ya Allah. Terus? Kami minta tolong kepada Engkau. Apa lagi? Yang punya awak kau siapa? Allah. Yang mengatur hidup kita siapa? Allah. Tidak ada satu pun, jangankan yang besar, jatuhnya daun kayu dari pohonnya itu atas izin. Apa boleh awak Pak? Jadi hidup tak boleh mengeluh. Jangan pernah Bapak Ibu mengeluarkan kalimat, tahu-tahu anaknya jatuh. Cibolah kau tadi nak keluar kau. Kau kena kau keluar tadi kau. Kau nak keluar kau kan nak jatuh kau. Ada nggak orang ngomong gitu Pak? Cibolah kau nak poi tadi. Selalu begitu. Padahal itu semua sudah dalam koridor takdirnya Allah. Paham Pak? Bu, paham? Suami ibu ganas, sembahyang malas, ke masjid malas, itulah takdir ibu. Banyak-banyak sajalah berdoa. Jangan menyesal. Bang apalah bang laki dan bang musibah dan kawin ya bang berdosa gitu. Jodoh itu dari Allah. Lah, jodoh itu Pak. Jadi baca Quran. Ini khusus Ramadan ini kita gas Pak, gas full. Ya. Tak ada hari-hari kita baca Quran, kemudian sholat sunat diperbanyak. Nah, kemudian yang ketiga, ini amalan yang ketiga di Ramadan ini adalah berinfak. Sirau wa alaniyah. Kalau dalam ayat lain, alladzina yunfikuna fis sarra iwad dharra. Apa artinya Pak Ustaz? Kalau sirawat doro itu baik saat susah maupun saat senang. Dalam ayat ini baik terang-terangan maupun sembunyi. Terang-terangan bagus. Pak Ketua, dana Ramadan 3 malam atas nama saya Haji Abbas. Wah, tulis nama Pak Haji Abbas.
Haji Abbas ku kojonya Pak, serabutan. Sanggup dia 3 malam. Berarti 1.800.000. Di sini 1 malam berapa Pak? Biaya masjidnya? Oh 1-2. Oh 1 malam. Ya 1 hari 1 malam. Oh, besar itu. Ya. Masjid kami hanya 750. Ya. 3 malam diambil Haji Abbas nih. Berapa duitnya? 3.600.000. Nampaklah dengan Pak Arifin kok Pak. Ini kepala dinas. Mak, Haji Abbas 3.600.000 ya. Datang Pak Arifin kok. Pengurus 5 juta ya. Tulis hamba Allah. Yang tulis nama Ambo. Benak mau bantu apa tu? Tapi Pak Arifin ini kenapa kok sampai dia berinfak 5 juta? Kena menengok Haji Abbas kok. Maka Haji Abbas itu otomatis dapat pahala 2 Pak. Gara-gara dia menulis nama, orang yang selama ini selalu menyanyi dia berinfak gara-gara dia. Jadi elok nak nulis nama tu Pak. Elok. Jadi jangan hamba Allah kepanjang je doh Pak. Orang nak tahu pula orang siapa apa yang dermawan tu. Ya. Atau mungkin kalau Bapak tak bisa menjaga hati, lebih bahaya lagi. Hamba Allah 5 juta. Pokok setiap diumumkan. Kenapa Bapak setiap dibilang hamba Allah tu Bapak kok ketawa-ketawa aja? Lain ketawa Bapak saya tengok. Saya itu. Ya. Awak tu mah, tanya aja pengurus tu. Cuman awak sengaja menyimpan-nyimpan dah amoh bentuk Pak Abbas tu dok. Ya. 3 juta aja ditulis namanya. Deh. Jauh lebih rusak yang menulis hamba. Karena ikhlas itu, Bapak tahu nggak saya ikhlas? Enggak kan? Saya tahu nggak Bapak Ibu ikhlas? Enggak. Ikhlas itu pekerjaan hati. Jangan kau urus hati orang, uruslah. Udah ini Bapak Ibu, selesai. Maka sirah wa alaniyah. Nah, dan Ramadan itu amalan yang ketiga yang tak boleh putus, inilah sedekah. Makanya baginda Nabi, beliau tadi saya katakan orangnya dermawan, tapi begitu Ramadan datang, dermawannya seperti angin yang berhembus. Nah, kita lihat ujung ayatnya Pak. Ustadz, ini semua yang Ustadz bilang ini kan perkara akhirat. Lihat baik-baik dulu. Liwafihum ujurahum. Maka mereka ini mendapatkan ujrah, mendapatkan pahala. Pahala itu kan nanti di akhirat. Tapi di dunia kalimatnya jelas. Wa yazidahum zidan. Apa zidan tuh? Apa Zidan itu? Anak Ustadz katanya kan. Iya anak saya namanya Zidan Pak ya. Ya. Zidan itu artinya ditambah. Apa yang ditambah? Karunia di atas dunia ini. Bapak memang tak mewah, tapi bahagia. Itu yang disebut dengan fadilahnya itu. Karena kan rezeki itu ada yang saya katakan dulu. Ada namanya rahmat. Akunya. Ya. Ya. Rahmat itu apa Pak? Rezeki banyak tapi tak bisa itu rahmat tuh Pak. Adanya motornya, ancak motornya. Hujan hari bisanya ndak nak hati itu kemen soji Pak. Ngapa nak kemen soji Pak Haji? Hujan. Kan ada oto siap cuci sore semalam. Ya cipula tuh. Jadi hartanya yang menyusahkan dia. Ada yang namanya nikmat. Siratal ladzi na'an'am. Nikmat itu apa? Dia tak banyak tapi bisa itu nikmat Pak. Ya. Apa tak punya motor tuh? Tapi setiap apa nih motor ada aja motor tuh. Ya. Nak kemana Pak? Nak ke rumah sakit. Nunggu apa kok? Nunggu Grab. Nggak usah lah pakai aja lo motor awak kok Pak. Ada saja Pak. Itu namanya
Dan yang paling tinggi adalah fadilah. Ini dia yang paling tinggi itu fadilah, Pak. Fadilah inilah yang di dalam bahasa Al-Quran yang kita kenal dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa bilang? Makanya beramal Bapak Ibu memang tidak untuk kaya, tapi untuk jelas tuh, Bu. Ibu sholat duha, jangan berniat untuk rezeki lancar. Oi, karena Sayyidina Ali itu tidak kaya. Sayyidina Ali tidak kaya, Pak. Nah, kalau kita tanya-tanya diri kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat menantu Rasul, sepupu Rasul, kira-kira sembahyang duha naiknya ya? Sayyidina Ali itu, Pak, sembahyang duha atau enggak? Mana hebat duha awak dengan ini? Tidak bisa dibandingkan, Pak Ustaz. Tidak telawan lo namanya aja sahabat, tapi hidupnya enggak kaya, Pak. Cuman atunya. Jadi amal beribadah itu memang bukan membuat kaya, tapi membuat kita inilah gunanya kita membaca Al-Quran. Itu kan peta kok, Pak. Kalau bahasa orang sekarang, Google Map-nya itu Al-Quran. Bapak Ibu tak pernah nengok Google Map, tentu sosek kepanjang aja. Maka datang Ramadan dijelaskan kepada kita. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi, Pak, innalladzina yasluna kitaballah. Mari, Pak, terus menerus kita baca kitab Allah. Terus wa aqamus shalah, kita tingkatkan solat kita. Terutama saya katakan rawatib itu, kejarkan, Pak. Dan yang ketiga, mari kita terus bersedekah setiap hari, setiap saat, dalam rangka Bapak Ibu menunaikan apa yang Allah inginkan. Semuanya itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kau sedang berbisnis dengan Allah, bisnis yang tidak ada rugi-ruginya. Semoga Allah mudahkan hati kita semua untuk 19 hari ke depan. Kan 19 hari lagi tinggal apa? Kau lah hari ke-10 kok. Tinggal 19 hari lagi. Yang belum khatam, kita gas untuk khatam. Yang belum berinfak banyak, kita gas untuk berinfak. Yang belum sholat banyak, kita gas untuk sholat banyak. Karena Ramadan ini mendaki, Pak. Terus semakin ke ujung, semakin besar pahalanya. Karena kita sudah masuk babak semi final. Coba lihat, ramai mana tadi malam, Pak? Malam pertama Ramadan sama tadi malam. Malam pertama kedua tu kan babak penyisian, Pak, di start tu ramai orang di start tu. Jalan lah, mulai berjatuhan. Sampailah malam ke-10 tadi malam, lah mulai berkurang. Kemana yang ramai itu? Lah terjatuh. Awak tahu aja berjalan. Kau babak semifinal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah beri kita umur panjang dan kesehatan sehingga kita tetap bisa menuntut ilmu di Masjid Ar-Rahim yang kita cintai ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.